Tanya host. Silakan, Amir. Jadi tentang tadi Allah Bapa, Yesus jadi Firman, Sang Firman, dan Roh Kudus. Sekarang yang kalian sembah itu yang mana? Allah Tritunggal dong. Tadi kan sudah dijelaskan. Hanya ada satu Allah, yaitu Bapa yang di dalamnya berdiam Roh dan Firman-Nya. Jadi Firman nggak disembah kan? Loh, kalau Bapa disembah, pasti Firman-Nya disembah. Kalau saya bicara dengan Pak Amir Ruli, Oh, kira-kira saya berbicara dengan suaramu aja atau kamu secara keseluruhan? kalau manusia kan lain dia, bukan Tuhan. Manusia bukan Tuhan. Ini Lain baru gimana? analogi kok kamu nggak nyampe. Kok Kan tadi analogi sudah manusia dijelaskan. kemana bisa disamakan dengan Bapak Tuhan? itu, Kemana nih? oke, karena Ah, Bapak kan nggak dijelaskan ya di dalam kitab Anda bahwa manusia itu diciptakan menurut gambarnya. Ya, gambaran Allah. Allah adalah Tritunggal. Maka manusia juga diciptakan sebagai unit dari Tritunggal, Pak. Kalau Bapak belum memahami ini, saya maklumi karena di dalam kitab Anda tidak ada penjelasan hal demikian. Ya kan ya, Pak ya? Jadi saya maklumi. Bahkan ya, Anda kalau sebagai umat berpikir ya, Anda harusnya berpikir, kok bisa ya saya ini diciptakan dengan tubuh yang kelihatan, roh nggak kelihatan, pikiran yang nggak kelihatan, tapi ada di dalam satu hakikat manusia. Harusnya Anda berpikir seperti itu. Oh, ternyata gambaran ini saya dapatkan dari Allah, yang adalah Allah yang sebenar-benarnya Sang Pencipta. Kalau yang tidak pencipta, pasti dia bilang, manusia ini diciptakan dari segumpal daging, segumpal darah, sorry. Darah yang adalah, gumpalan darah yang adalah jaringan mati. Nah, itu kan ngedabrus, Pak, ya. Saya maklumi hal demikian, makanya Anda tidak mengerti hakikat manusia seperti apa. Kalau hakikat manusia aja Anda tidak mengerti, bagaimana Anda mengerti hakikat Allah? Dijelaskan panjang lebar pun Anda tidak akan mengerti. Karena Anda diciptakan dari segumpal darah, jaringan kotor. Jaringan mati, sorry. Ya Pak ya? Dan apalagi Anda di dalam literasi Anda bahwa Anda ini diciptakan dari air mani yang terpancar dari antara tulang sulbi dan tulang ekor. Wajar Pak bersalahan. Anda nggak ngerti eh, hakikat manusia. kalau kami memahami Tuhan itu tidak sama dengan makhluknya. Ah, Tuh, makhluk diciptakan segambar dengannya, jangan dibalik. Nggak mungkin makanya Allah begini, meniru manusia. pemahaman kalian Yang itu ada, gini ya, Bapak umat nggak bisa baca ya. Yang ada itu adalah manusia itu diciptakan menurut gambarnya. Bukan Allah mengikuti manusia, kebalik Bapak. Nih, makanya kebotolan Anda makin beranak cucu, jadi kebotolan kuadrat. Apalagi Anda jangan mengatakan, memahami masa manusia dituhankan? segambar. Padahal yang sebenarnya adalah Tuhan jadi manusia. Nah, itu Kalau itu Bapak kebalik. keliru, Coba Bapak keliru, sering-sering headstand, Pak ya, biar keliru. otaknya apa? Oksigennya turun ke otak Itu gitu atau naik ke keliru. otak gitu, Pak Kamu ya, pikir biar Tuhan itu pintar. bisa kamu ukur dengan otakmu. Anda itu Allah itu keliru. tidak terjangkau Tuhan akal, itu tidak bisa tetapi diukur dengan otak sendiri, tetapi otak manusia. Otak manusia nggak sampai iya, loh. sama seperti Pak Amir ya. Pak Nah, Amir ini tidak jangan dia mungkin dikenal orang kalau Bapak itu tidak menyatakan diri Tuhan itu Anda. jangan Kalau Bapak, direkayasa. karena gini Pak, kalau Bapak Ego manusia diciptakan tanpa pikiran Pak, Bapak sama seperti anjing. Anjing itu tidak bisa memperkenalkan dirinya. itu Ya, dia cuma bisa terbatas. Eh, menggonggong, tapi dia tidak mengerti ya, apapun, ya, itu binatang. Makanya manusia itu, rekayasa. Pak, Anda tidak bisa mengukur Tuhan. diciptakan segambar dengan Allah. Manusia itu memiliki pikiran, Pak. Ya, istimewa sekali. Manusia ini diciptakan ya, tidak sama dengan tumbuhan, tidak sama dengan binatang. Kalau tumbuhan dan binatang itu tidak punya pikiran. Ya, Pak ya? Kasihan sekali Anda. Ya, silakan Bu Sopi. Ya, saya tanya dulu. Menurut Bapak manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah tidak? Halo?
Kok orangnya udah Rungkat. oke, ini naik lagi. Iya, Kita gini, naikkan gini, lagi ya. Oke. ya saya tanya, menurut kamu Ngapain manusia main itu kiki? diciptakan Kalau nggak menurut sanggup gambar dan bilang rupa aja. Allah? Ah, kalau nggak sanggup bilang aja. Main kiki. Tanggap Siapa yang ngekick? pertanyaan Bu Kiki ya. Aneh. Sinyal hilang Alah, sendiri. hostnya kalau nggak sanggup sama saya berdebat, bilang aja. Nggak sanggup, Kamu Bang. kesini, Udah, Pak kamu mau kesini ber sekarang. saya Kamu debat sama saya. debat. Ngomong nggak sanggup, kurang Anda itu, ajar kalian Muslim. Anda itu cetek kali kalau sama Muslim itu saya. kurang ajar memang ya. Iya, tidak ada artinya ilmu Anda itu. Masa mengukur Tuhan dengan IQ Anda sendiri? Tuhan itu tidak bisa diukur dengan Saya IQ tanya, Anda. apakah manusia itu IQ diciptakan menurut Anda gambar itu dan terbatas. rupa Allah? IQ Anda itu terbatas. Jangan sok-sok untuk mengukur tentang ketuhanan. Anda keliru. Oke, Bapak tadi bilang saya kick kan. Nah, ini baru saya kabulkan permintaan Anda di kick ya. Terima kasih, Pak. Nggak bisa menjawab dia. Nggak bisa diskusi orang seperti itu. Enggak, karena di dalam Islam itu memang dikatakan tidak boleh menggunakan otak dan akal budimu. Kamu nggak boleh banyak bertanya di dalam Islam. Makanya ketika kita membahas tentang kealahan, mereka harusnya itu tidak boleh. Yang mereka bahas itu hanya syariat. Mereka hanya mengikuti saja, misalnya Allah ngomong kau ini bocil, itu yang mereka ikuti. Mereka tidak boleh bicara tentang hakikat Allah. Nggak boleh, mereka nggak boleh berpikir seperti itu. Karena ada hadisnya, kamu jangan menggunakan akal budimu. Dan kamu jangan banyak bertanya. Nah itu Islam sudah didoktrinkan seperti itu.